beberapa ciri rumah yang terkena sihir atau guna-guna atau kiriman bahasanya, atau ada di dalam rumah tersebut ada penghuni lain yang mana negatif bahasanya, ya, mengganggu penghuninya di situ. Apa ciri yang pertama? Yaitu termasuk tadi, Mas Iwan. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bersama di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana di episode sebelumnya berhadir di tengah-tengah kita yang kemarin, yaitu Mas Iwan, ya Mas Iwan ya, yang mana beliau ini punya masalah dengan warungnya, dan alhamdulillah setelah kita tangani. Bagaimana Mas Iwan? Suaranya agak dikeraskan. Sekarang alhamdulillah Pak, normal Pak. Normal ya. Warungnya sudah. Untuk pengunjung bagaimana Mas? Ramai ya. Sudah banyak perubahan. Alhamdulillah. Kalau nasi yang sebelumnya basi sudah normal ya, dan pengunjung mulai berdatangan. Ada yang baru datang lagi. Alhamdulillah. Pelanggan-pelanggan sudah tidak merasa apa warungnya tutup. Oh kok tutup, enggak ya, enggak ada lagi. Langsung datang, makan, milih ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, inilah yang mana terjadi pada warungnya Mas Iwan. Sebelumnya itu ketika pelanggan datang, kelihatan warungnya tutup dan juga makanannya cepat basi, apalagi ada kalau nggak salah belatung ya, setnya ya. Dan sekarang sudah normal setelah kita tangani, setelah kita ruqyah, setelah kita datangi, alhamdulillah sudah dengan izin Allah, akhirnya Allah memberikan kemudahan, kelancaran rezeki bagi Mas Iwan lagi. Alhamdulillah. Sekarang datang ke sini apa ini Mas Iwan? Itu Pak, ada saya di rumah kok panas gitu Pak. Panas. Iya, tapi di luar kok enggak. Mungkin hawanya bukan. Enggak, Pak. Terasa hawanya panas gitu. Sama istri saya kok asal sepilih gini kok jadi kami pandang gitu Pak. Besar. Masalah sepele dalam keluarga. Oh, di rumah itu ya. Kemarin di warung, sekarang di rumah. Masya Allah, Mas Iwan. Ya. Masa sepele di rumah tangga menjadi besar. Contohnya sepele apa itu Mas Iwan? Ada sepatu, sandal.
tidak pada tempatnya gitu kita ngomong jadi masalah. Baik-baik rasanya kok bicaranya Emosi. itu dulu. Masya Di rumah Allah. kok gitu. Selalu seperti itu ya yang dirasakan. Jadi pulang kerja, masuk rumah terasa panas hawanya, nggak tenang. Habis itu ada masalah sepele mungkin minta kopi atau apa, nggak segera dibuatkan atau apa, jadi emosi gitu ya. Padahal ya masih normal, biasa ya, bisa menunggu. Tapi ini nggak seperti biasanya gitu ya Mas Iwan. Oh ya ya ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah keluhan dari seorang subscriber kita, yaitu Mas Iwan. Sekarang ada masalah di dalam rumah sendiri. Ya. Kalau kemarin warung, sekarang dalam rumahnya beliau ini, kalau pulang kerja terasa panas hawanya, apa bukan karena musimnya memang hawanya, bukan ya Anda ya. Kalau masalah sepele dalam rumah tangga menjadi besar masalahnya, cekcok antara suami dengan istri, dengan anak-anak, berani dengan orang tua ada anak yang salah sedikit sudah marah-marah dan lain sebagainya. Ini Mas Iwan, biasanya loh ya, biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, bisa jadi rumah itu paling tidak kena apa sihir atau guna-guna atau kiriman ya. Ada yang nggak beres di dalam rumah itu. Dalam rumah sampean ada yang nggak beres, tapi biasanya si penghuni rumah itu tidak terasa. Ada perubahan demi perubahan, ini tidak terasa gitu. Biasanya normal ya. Jadi salah satu beberapa ciri nanti saya sebutkan Mas Iwan ya, biar sebagai edukasi pembelajaran untuk yang lain. Kalau di dalam rumah itu terjadi seperti ini itu nanti biasanya maka yaitu ada penghuni lain ataupun di dalam rumah itu terkena sihir atau guna-guna yang mana bisa jadi kiriman dari orang lain ya untuk mengacaukan di dalam keluarga tersebut, rumah tangga. Mas Iwan nanti tolong didengarkan apa yang menjadi ciri dari rumah yang apabila sering terjadi kecekcokan tadi, agar supaya nanti ada solusi setelah ini untuk pembelajaran bagi subscriber yang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa ciri rumah yang terkena sihir atau guna-guna atau kiriman bahasanya, atau ada di dalam rumah tersebut ada penghuni lain yang mana negatif bahasanya ya, mengganggu penghuninya di situ. Apa ciri yang pertama? Yaitu termasuk tadi Mas Iwan, hawanya ini panas. Padahal ada kipas angin, ada AC, tapi hawanya panas. Sehingga apa? Penghuni rumah sendiri tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri. Pengennya keluar. Kalau di luar rumah, tenang. Biasa. Kalau di warung kopi, biasa. Kalau pengen masuk rumah lagi, ingin istirahat, jadi rame lagi. Nah itu. Ya, itu cirinya. Hawanya ini sudah beda. Ya. Yang kedua apa? Rumah kalau ada penghuninya yang selain atau penghuni negatifnya, itu dilihat dari luar saja, tampak dari luar itu kelihatan suram. Orang itu melihat tidak menarik untuk berkunjung ke rumahnya itu. Ataupun mereka datang ke rumah kita pun nggak nyaman, ingin cepet-cepet ke susu, mulai ya pamitan pulang seperti itu. Dan yang ketiga, termasuk tadi kasusnya Mas Iwan, yang ketiga tadi, yaitu apa? Penghuni rumah antara suami dan istri ini sering cekcok, saling menyalahkan satu sama lain. Padahal tidak ada yang salah sebenarnya dalam masalah itu, tapi menjadi masalah yang besar, akhirnya rame. Seharusnya kalau normalnya, yaitu bisa saling menyadari. Ya Mas Iwan ya, seperti itu. Dan yang keempat, terkadang mungkin Mas Iwan pernah merasakan ketika di
kamar mandi atau di dalam kamar atau di pojokan apa namanya dapur ada terasa bulu kudu merinding. Kok koyoke nang dapur wae enak-enak nang dapur gawe kopi, gawe teh moro-moro semriwing ngono. Kok ono sing berdiri, berarti di situ ada hal negatif di dalam rumah kita seperti itu. Dan yang kelima, Mas Iwan, ciri rumah itu ada negatifnya atau penghuni yang negatif tadi. Di dalam kesendirian sampai numpomo dewean nang omaiku. Enak-enak nang ruang tamu sendiri, duduk di ruang tamu. Moro-moro ketok ono sing lewat. Cepet. Oh ya iya ono sing deloki aku iki. Nang pojok kono bareng didelok lho gak ono. Nah, itu hati-hati Mas Iwan. Berarti ada yang kiranya ingin mengawasi diri kita dari makhluk astral tersebut. Atau ada yang kita merasa umpama di rumah kita lantai 2, dalam tangga itu kita duduk gini seakan-akan ada yang naik ke atas. Ada yang datang. Padahal di rumah itu hanya kita sendiri. Seperti itu. Kadang sosoknya itu yang naik itu kayak dari sebagian dari keluarga kita gitu. Bu bahaya awak dhewe, bu bojone awak dhewe munggah, terus akhirnya ditutno munggah gak ono wong. Melayu menisor akhirnya. Loh, kok gak ono wong padahal mang ketok seweke mbah munggah atau bojoku mang sarungan munggah, ketok sarungi bojoku munggah. Ya kan ya. Akhirnya apa? Ah, itulah cirinya kalau rumah itu berpenghuni hal yang negatif dari bangsa jin dan sejenisnya. Seperti itu Mas Iwan. Ada lagi ketika di dalam kamar sendiri, ya, padahal nggak ada kipas angin atau AC, sampai tidur-tiduran, itu kayak ada angin di sekitar kita, ya, kayak sembusan angin atau ono sing apa namanya meniup telinga sampean. Ditiup ngono kaget akhirnya. Itu bisa jadi makhluk tersebut atau sebangsa jin itu yang ada di dalam rumah kita itu ingin mengenal diri kita. Sudah mendekat dalam sekitar kita. Iya, pengenalan. Sudah mendekat di sekitar kita seperti itu. Tapi tidak sampai mewujudkan diri seperti itu. Ada terasa ada angin. Sepoi-sepoi terasa. Moro-moro enak-enak jangan turun ini ketindin. Nah, iki morai. Jadi datangnya seperti angin, enak, moro-moro ketindin. Nah, ketindin ini wujud dari apa? Adanya makhluk tersebut di dalam rumah kita. Bisa jadi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu yang ketujuh, rumah iku sampean pel, sampean sapu iku kotor bolak-balik kotor, gak maring-maringnya. Terus kae tak sapu moro-moro kotor meneh, tak sapu kotor meneh. Sampai puncaknya nanti apa? Terkadang botol di rumah enak-enak, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada orang, botol itu moro-moro lugur dewi. Nah, lugur dewi botol utawa ada kursi ataupun meja yang bergerak sendiri. Nah, itu berarti menunjukkan ada sesuatu yang negatif di dalam rumah kita tersebut. Dan puncaknya Mas Iwan, nah ini puncaknya, kalau rumah tersebut kena guna-guna, penghuninya ada kiriman, ada santet, itu pemilik rumah itu sakit-sakitan. Sakit-sakitan loro, gak mari-mari diobatno, sik tetep loro, nang dokter kontrol tetep loro, sampai dirongsen gak nemokno penyakit, mulai ya tetep ndak ada hasilnya, ya tetep sik loro. Apa solusinya? Nah, apa? Tanyakan pada ahlinya. Kalau tidak ditemukan penyakit di dalam diri seseorang di dalam rumah itu baik dengan medis tidak ditemukan, solusinya kita apa? Pakai pengobatan non medis. Panggil orang yang bisa ruqyah, panggil Ustadz Kiai atau siapapun yang bisa ruqyah, tapi ingat jangan sampai kita terlalu percaya orang apa yang hanya mengaku-ngaku bisa ruqyah, abal-abal.
habis uang kita nanti, ya. Habis uang kita, dibohongi saja, ya. Tapi cari yang benar-benar kompeten di dalam bidang ruqyah itu sendiri. Seperti itu. Itu Mas Iwan, ya. Jadi wongi loro-loron gak mari-mari iku tandane omahe ada hal yang negatif. Dan bau busuk kadang sampai lo oma wis dibuat, tapi kok si ambune gak enak. Nah, itu bisa jadi ada sesuatu yang negatif di dalam rumah kita. Paham nih Mas Iwan ya? Jadi itulah terkadang kita tidak menyadari di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita terjadi seperti itu. Kalau cirinya itu dari salah satu, salah dua, salah tiga, atau sampai 4, 5 itu terjadi dalam rumah tiga, berarti di dalam rumah tersebut ada benda-benda yang tidak bagus untuk diri kita dan keluarga kita. Tidak baik untuk diri kita dan keluarga kita. Solusinya apa? Panggil seseorang yang bisa melihat benar-benar kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, jangan lupa tetap sholat, jaga sholat di dalam rumah tersebut, jamaah dengan keluarga. Yang kedua, ngaji bareng, sering-sering diadakan ngaji, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran di dalam rumah. Kalau enggak istrinya yang baca, gantian suaminya yang baca. Kalau suaminya enggak baca, anaknya yang membaca. Terus baca terus. Karena apa? Ketika kita sering membaca Al-Quran di dalam rumah kita, itulah yang menjadikan hawa panas ini nanti menjadi dingin, sejuk, nyaman kita di rumah. Istirahat sampai di rumah kita enak, tenang. Ya, apa? Semboyannya yaitu baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Karena apa? Surga. Karena kita menemukan kenyamanan ketika masuk dalam rumah tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah Mas Iwan. Nanti kita coba datang ke rumah Mas Iwan. Kalau kemarin warungnya sudah berjalan, alhamdulillah. Tinggal rumahnya nanti kita cek, ya. Datang rumah, Pak. Ya, insya Allah kita datangi rumah, kita cek, ya. Insya Allah tidak akan ada istilahnya hal-hal yang negatif yang bisa mengganggu berlebihan di situ. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah ciri-ciri rumah apabila jarang dibacakan Al-Quran, kadang tidak dibuat untuk ibadah, bisa jadi akhirnya ada kiriman barang yang negatif masuk ke dalam rumah, bisa jadi nanti penghuni rumah itu sakit-sakitan dan lain sebagainya. Semoga ini sebagai pembelajaran untuk diri kita semua agar supaya lebih berhati-hati lagi ke depannya. Channel YouTube kami bisa bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk seluruh para subscriber yang selalu mengikuti channel YouTube kami, Riza Manisi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.